Baiklah, reaksi-reaksi atau metabolisme kimia obat di dalam tubuh. Nah, jadi apa sih sebenarnya reaksi-reaksi atau metabolisme kimia yang terjadi pada obat yang terjadi di dalam tubuh kita itu? Nah, jadi reaksi-reaksi kimia obat yang terjadi di dalam tubuh ini akan melewati suatu fase yang dimana yaitu ada fase farmasetik, yaitu terdiri dari fabrikasi, bentuk sediaan, dan juga saluran cerna. Kemudian yaitu ada fase farmakokinetik, yang dimana fase farmakokinetik ini akan melewati proses penyerapan dan juga peredaran darah. Nah, dan yang terakhir yaitu ada fase farmakodinamik. Jadi pada reaksi kimia obat yang terjadi di dalam tubuh kita ini, yaitu akan dikaitkan dengan proses farmakokinetik, yang dimana nanti bagaimana organisme akan mempengaruhi suatu penyerapan obat, pendistribusian obat, serta metabolisme obat dan segala macamnya. Nah, jadi apa sih sebenarnya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi metabolisme obat di dalam tubuh makhluk hidup ini? Nah, jadi ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor genetik atau keturunan, kemudian ada perbedaan spesies atau galur, lalu ada perbedaan jenis kelamin, perbedaan umur, penghambatan enzim pemetabolisme, serta induksi enzim pemetabolisme, dan yang terakhir yaitu ada faktor lain bisa jadi seperti diet makanan, hormon, dan juga kehamilan. Nah, selanjutnya pada reaksi-reaksi kimia obat yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, yaitu terutama akan terjadi pada proses metabolisme ini akan terjadi dua fase reaksi, yang dimana dua fase reaksi yang terjadi itu ada fase 1 dan juga fase 2. Nah, pada fase reaksi 1 itu akan terjadi oksidasi, akan meliputi oksidasi, reduksi, hidrolisis, dan juga hidrasi. Kemudian ada fase 2 yang dimana akan terjadi glikosidasi, sulfatilasi, metilasi, asetilasi, konjugasi asam amino, konjugasi asam lemak, konjugasi glutathione, dan kondensasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pada fase reaksi 2, yaitu khususnya asetilasi, yang dimana sebenarnya asetilasi itu apa sih? Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, secara umum asetilasi ini merupakan suatu proses masuknya radikal asetil ke dalam suatu molekul senyawa organik yang dimana mengandung gugus min OH. Nah, dimana kita harus mereaksikan antara asam salisilat dan asam asetat dengan menggunakan asam sulfat pekat sebagai katalisator. Nah, jadi asetilasi ini sendiri merupakan jalur metabolisme obat yang dimana mengandung gugus amina primer seperti amina aromatik primer dan amina afilatik sekunder. Nah, biasanya gugus asetil yang digunakan untuk pada reaksi asetilasi ini yaitu berasal dari asetil koenzim A. Nah, jadi adapun contoh dari reaksi asetilasi ini yang terjadi pada proses bioaktivasi dan bioinaktivasi. Nah, jadi proses bioaktivasi ini yaitu merupakan proses pengaktifan farmakologi obat yang dimana menjadi lebih kuat atau efektif karena bereaksi dengan metabolisme yang terdapat di dalam organ tubuh kita dan juga di hati. Nah, sedangkan proses bioinaktivasi ini biasanya juga disebut dengan proses detoksifikasi, yang dimana karena obat akan mengalami suatu kimia secara enzimatis dan pada umumnya hasil perubahannya itu tidak atau kurang aktif lagi. Nah, jadi tuh
Apa sih contoh-contohnya? Nah, yang pertama itu tadi kan ada reaksi asetilasi ini terjadi pada proses bioaktivasi dan bioaktivasi, yang dimana nanti pada proses ini proton silrubum, suatu antibakteri turunan sulfonamida di dalam tubuh akan mengalami proses reduksi dan akan menjadi sulfanilamida yang aktif sebagai antibakteri atau disebut dengan bioaktivasi, dan kemudian akan terjadi proses asetilasi atau terasetilasi dan membentuk asetil sulfanil amida yang dimana tidak aktif atau bioinaktivasi. Nah, jadi selain itu ada lagi nih salah satu contohnya, yaitu pengaruh faktor genetik, yang dimana karena pengaruh faktor genetik ini terhadap metabolisme obat dan tubuh, contohnya yaitu isoniazid. Nah, isoniazid ini sangat lazim biasanya digunakan sebagai obat anti tuberkulosis. Nah, adanya kemampuan asetilasi dari masing-masing individu yang berdasarkan pada faktor genetiknya sehingga dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu asetilator cepat, kemudian ada asetilator lambat. Nah, pada asetilator cepat ini, individu yang tergolong dalam asetil lambat memiliki aktivitas enzim N-asetil transferase yang dimana sangat lambat dan juga memiliki sedikit gitu. Kemudian pada asetilator lambat ini, individu yang tergolong asetilator lambat yaitu akan memiliki enzim N-asetil transferase-nya yang dimana cukup besar. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa reaksi asetilasi itu sendiri merupakan suatu reaksi dari proses metabolisme di dalam obat yang mengandung gugus amina primer seperti amina aromatik primer dan amina afilatik sekunder. Jadi, fungsi dari reaksi asetilasi itu sendiri yaitu sebagai proses detoksifikasi, yang dimana serta mengubah obat atau senyawa induk menjadi senyawa metabolitnya yang bersifat tidak aktif dan bersifat lebih polar. Sehingga dengan demikian akan lebih mudah untuk obat diekskresikan keluar tubuh. Jadi dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa aktivitas dari obat isoniazid itu yang ini sebagai obat anti tuberkulosis, yang dimana obat ini sangat tergantung kepada proses ataupun tingkat kecepatan dari reaksi asetilasinya sendiri.